Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan di dalam menara doa kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Engkau ubah hati kami, Engkau bawa kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Ini menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sembah dia katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kata
kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama-sama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari angkat tanganmu Samaria. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari dari awal bersama-sama katakan, inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Kami menyembahmu ya Tuhan. Ku memujamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku ya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan ya Yesus Tuhan, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan Bapak di sana. Haleluya. Tiada seperti Kau ya Tuhan, yang tak menjamah senam hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi katakan tiada, oh
hati kami. Ya Tuhan, lembutkan setiap hati kami. Tuhan, kami ingin jaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Kami minta ya Tuhan Bapa dalam nama Yesus, biarlah hidup kami bergema. Ya Tuhan, ada pancaran ya Tuhan kehidupan, kesembuhan ya Tuhan, kuasa ya Tuhan yang mengalir, yang akan mengubahkan orang-orang sekitar kami, keluarga kami, sahabat kami, bahkan tempat dimanapun kami berada. Bapa dalam nama Yesus, berikan kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Bicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu, tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Saya masih mau sharingkan tentang masalah menjaga hati. Saudaraku, ya menjaga hati. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah bagaimana mengatasi konflik. Ya saudara, ya kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita itu akan menentukan kehidupan kita. Ya, hati kita inilah yang akan menentukan ya kan, apakah kita bisa hidup dalam keberhasilan, makarios, saudara. Nah, oleh karena itu ya, yang paling harus dijaga hati kita itu dari apa saudara? Ya, dari konflik. Karena salah satu keterampilan ya yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, saudara, adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi konflik dan memelihara hubungan yang baik. Kalau kita bisa memiliki keterampilan ini saudara, saya percaya ya Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang makarios. Amin. Penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat di sepanjang hidup kita. Saya ingin beritahukan kepada kita semua ya, yang namanya konflik itu nggak bisa kita hindari. Ya, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Betul nggak saudara? Kita ini semua orang yang tidak bisa salah, bisa hilaf. Saudaraku ya, kita pun bergaul dengan orang-orang yang tidak sempurna. Yang bisa buat salah, bisa hilaf. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama orang yang tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Maka potensi timbulnya konflik dan pertengkaran itu bisa terjadi setiap saat, setiap hari di sepanjang hidup kita. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi penting nih kita punya keterampilan belajar untuk bagaimana mengatasi konflik, memelihara hubungan yang baik. Karena gini saudara, kalau ada di antara saudara ya yang masih memiliki konflik, saya nggak tahu konflik dengan, kadang-kadang kita konflik dengan konflik orang yang dekat dengan kita. Itu mungkin istri kan, entah orang tua, entah anak, ya, atau dengan rekan, ya kerja, rekan sepelayanan. Saudara Kristus ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan begini. Kalau kita tidak segera mengatasi konflik dan pertengkaran yang ada dalam hati kita, diri kita, maka kita akan tetap berada di dalam masalah. Masalah apa saudara? Masalah hati. Masalah hati itu masalah yang terbesar. Katakan amin. Ya, apalagi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saudaraku, itu penting banget ya kan? Kita ini bisa melayani dan ada hasilnya. Ada kehidupan yang keluar dalam diri kita. Kalau kita bisa mengatasi yang namanya konflik. Saudara harus memiliki keterampilan untuk menghindari, mengatasi konflik dan memelihara hubungan baik. Entah di rumah, dengan anak-anak, dengan teman-teman, rekan pelayanan, rekan kerja, dengan siapapun juga. Katakan amin.
masalah pelajaran ya, bagaimana mengatasi konflik, menghindari konflik, memelihara hubungan baik. Ini nggak pernah diajarin di bangku sekolah atau bangku kuliah. Ya, padahal ini pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting, saudaraku, untuk kita bisa hidup, ya, menjalani hidup yang makarios. Tapi kabar baiknya hari ini saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini. Saudara, Matius 5 ayat 9, Tuhan berkata begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa apa? Damai. Ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita disebut anak-anak Allah, pasti kita ngerti sengerti-ngertinya. Yang namanya anak pasti akan dapatkan apa? Warisan janji Allah dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini dia. Nah, kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita menjadi seorang yang bisa membawa apa? Membawa damai. Bukan membawa pertengkaran, bukan membawa konflik di tengah keluarga kita. Saya ingin jelaskan kepada saudara, apa akibat kalau kita memelihara konflik, memelihara pertengkaran di dalam diri kita. Saudara, yang pertama adalah konflik itu akan menghalangi hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, konflik ini akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang dekat, yang benar, yang intim dengan Tuhan. Kalau kita ini memelihara konflik di dalam diri kita. Hubungan yang vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan sesama, itu harus selaras. Ya, kita tidak akan pernah memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan yang akan menghasilkan apa? Satu kehidupan, kesembuhan, kuasa dalam urapan keluar dari diri kita. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Beberapa orang berkata bahwa aku dekat sama Tuhan, tapi hidupnya bertengkar terus. Nah, ada itu. Itu omong kosong saudaraku. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku dekat dengan Allah, aku melayani Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Di bagian lain saudara, ada satu firman Tuhan dari Yakobus, dia bilang gini, dari satu sumber mata air gak mungkin keluar air yang manis, air yang pahit. Saya tuh gak pernah lupa buku William Trobis, buku tentang 7 batu ujian pernikahan. Dia bilang begini, sebelum kamu menikah, ya kan, coba kamu tes dengan ada 7 batu ujian ini. Ya kan, salah satu ujian batu adalah ujian apa? Ujian kasih. Dia berkata begini, ya kan, coba cek hatimu tuh ada cinta nggak? Ya kan, ada cinta nggak? Sepenuhnya ada cinta. Kamu nggak bisa bilang gini, aku cinta sama calon suamiku, sama calon istriku, tapi kamu membenci bapakmu. Kamu harus selesaikan. Karena dari hati yang satu tidak bisa keluar satu cinta, satu benci. Cintanya itu pasti cinta yang tidak murni. Aku mau cepat menikah karena aku benci sama mama aku, benci sama keluarga aku. Dia bilang gitu kan, supaya cepat keluar dah. Ya kan, biasanya orang-orang yang mengambil keputusan untuk cepat-cepat menikah karena alasan hatinya tidak benar di rumah, hubungan tidak benar, biasanya pernikahan mengalami banyak masalah. Masalah apa? Masalah pertengkaran, masalah konflik. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Atau saudaraku yang kalau kita nggak pernah bisa berkata bahwa aku mengasihi si A, tapi aku benci dengan si C. Tidak bisa katanya. Makanya kalau begitu pun juga tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, dia pasti akan mengasihi siapa? Saudara, mengasihi dirinya dan juga mengasihi sesamanya. Nah, oleh karena itu namanya perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Ini perjalanan yang gak akan pernah bisa, ya kan saudara,
kita jalani tanpa doa. Tanpa apa saudara? Doa. Harus didoakan. Supaya biarlah kasih Allah dicurahkan terus ke dalam hati kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita pelihara konflik dalam hati kita. Ya, maksud kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Konflik itu akan menghalangi seluruh jawaban doa kita. Maksudnya apapun yang kita kerjakan hanya sebatas daripada hasil keringat kita. Bukan ada blessing di sana. Saudaraku, Markus 11 ayat 25 katakan begini. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah di bagian lain saudara, Rasul Petrus dia menjelaskan tentang perlunya saudaraku adanya selesaikan konflik itu. Ya kan, khususnya antara suami dan istri. Kita baca sama-sama 1 Petrus 3 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan apa? Terhalang. Saudara ini perlu yang namanya hidup damai dan rukun. Yang ketiga saudaraku. Yang apa akibat kita pelihara konflik dalam hidup kita? Konflik itu menghalangi ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Katakan amin. Orang yang konflik, pelihara konflik. Saudaraku, ya biasa konflik itu di apa? Tanda kita berkonflik itu apa saudara? Marah. Anger dekat dengan danger. Ya kan? Itu kan banyak kerugian. Yakobus 3:18 katakan apa? Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan apa? Damai. Katakan amin. Nah, hati-hati saudara. Mungkin ada di antara saudara yang masih simpen konflik. Saya tuh melihat ya, ini yang memang paling berat dalam hidup adalah apa saudara? Saya mohon maaf, saya mohon dimaafkan kalau misalnya kata-kata saya ini salah. Tetapi ini adalah kebenaran. Menurut saudara ini salah, tapi saya harus ucapkan kebenaran ini. Mungkin tidak enak didengar. Saudaraku, yaitu apa saudara? Tentang apa? Perceraian. Perceraian itu konflik yang berkecamuk seumur hidup. Kalau kita mau jujur. Saudara, konflik itu bicara tentang masalah hati. Saudara, bukan masalah perbedaan pendapat. Ketidaksukaan itu masalah hati sebenarnya konflik. Saudara, makanya kenapa kok ya kan Tuhan tuh Alkitab ya saudara. Kalau saudara mau belajar teliti Alkitab. Tuhan tuh benar-benar menaruh perhatian yang begitu ekstra terhadap apa saudara? Pernikahan. Saudaraku. Makanya di dalam kitab yang pertama di Alkitab. Saudara. Yang berinisiatif untuk adanya pernikahan itu Tuhan sendiri. Tuhan berkata apa? Ketika dia lihat Adam tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan seorang penolong. Ini kan pernikahan. Lalu akhirnya diciptakan Hawa. Lalu setelah itu dia bilang dia berkati manusia itu. Sama istrinya. Berkuasalah atas segala makhluk, segala macam. Di seluruh dunia. Seluruh bumi ini. Kok kuasa itu Adam? Waktu Adam bujangan sendirian. Dia cuma disuruh mengurus Taman Eden. Waktu dia menikah saudaraku. Adam disuruh urus bukan Taman Eden saja. Tapi seluruh bumi. Jadi pernikahan. Saudaraku. Itu harus menghasilkan yang namanya sinergi. Sinergi artinya 1 tambah 1 tidak 2. Tapi bisa 20, 2 juta, 2 miliar sampai tidak terhingga. Yang ngerti katakan amin. Nah tetap saudara lihat lagi. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku. Nah mujizat pertama yang Yesus lakukan waktu Yesus di dunia ini. Mujizatnya apa saudara? Apa?
Dia mengubah air jadi anggur di pesta pernikahan. Pada waktu kita baca Alkitab, penutup Alkitab itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu bukan penekanan, bukan api neraka dan segala macam. Sebenarnya penekanan kitab Wahyu adalah apa? Pesta kawin anak domba Allah. Itulah karya terbesar, satu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh Allah pencipta kita. Di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki dan tebusannya orang-orang percaya itu sebagai mempelai wanita. Nah, iblis, saudaraku, si jahat, si perusak, dia berusaha bagaimana menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Ya kan, dengan cara apa? Dia buat benih-benih apa? Konflik, pertengkaran, dipecah manusia. Makanya yang pertama apa dia pecah adalah apa, saudara? Hubungan antara Adam dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudaraku, dipecah hubungannya. Saudaraku, ya kan, terjadi konflik antara manusia dengan Allah. Dia buat, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Ya kan, kita sudah tahu ketika muncul konflik, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa benar. Hubungan kita dengan orang pun, walaupun baik sama dia, tapi tidak baik sama dia, hubungannya tuh semu, palsu, tidak murni, karena masih ada luka di sini. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya, gak suci hatinya maksud di sana. Yang berdampak juga, saudaraku, dari apa? Usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Itu maksudnya doa-doa kita menyangkut kepada kehidupan kita sehari-hari, kerja kita. Itu tidak dijawab Tuhan. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Karena ada konflik. Karena konflik memisahkan kita. Konflik itu ada yang kemarahan, kebencian, kepahitan. Itu konflik. Saudara, hidup gak tenang, gak aman, gak merasa aman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa mengatasi konflik? Kita bisa ngomong sama orang ya, aku tuh oke kok sama dia, aku gak ada masalah apa-apa. Coba sebut nama dia dan bicara. Kalau kita keluar satu nama, dalam pembicaraan satu nama yang kita konflik dengan dia, pasti yang keluar kata-kata apa? Bukan blessing. Kata-kata apa? Negatif. Kata-kata tentang kejelekan, kejahatan, segala macam. Kita jadi binatang lalat kalau ada konflik. Konflik sama si A itu kita jadi untuk terus kita cari borok-boroknya dia. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Nah, hari ini kita harus ambil keputusan, saudaraku, ya, untuk mengatasi. Supaya caranya menjaga hati adalah bagaimana kita secepatnya menyelesaikan konflik dalam hidup kita. Yang pertama caranya adalah kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai dan memulihkan hubungan baik. Kita yang harus ambil inisiatif. Waduh, ini perlu rendah hati makanya. Rendah hati, katakan amin saudara. Ya kan? Karena keangkuhan menimbulkan pertengkaran tuh sebenarnya akarnya tuh karena kesombongan aja kok. Nah, kalau kita mau hilangkan konflik, ya kita buang sombongnya, kita ganti dengan apa? Rendah hati. Untuk bisa rendah hati ya kita ambil inisiatif. Katakan amin saudara. Ya, saya ingin kasih saudara baca ya Matius 5. Kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 23 sampai 24 kita baca sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi ayat ini, ya saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan, ya kan, lebih menekankan hidup rukun, ya, di keluarga kita, di gereja, di tempat kerja. Saudara yang setuju katakan amin. Ya, hidup rukun itu lebih penting, sangat penting, lebih penting daripada apa? Penyembahan dan persembahan. Lebih penting dari apa? Daripada pelayanan. Tuhan bilang, tinggalkan dulu pelayanannya. Tinggalkan dulu penyembahannya. Tinggalkan dulu namanya persembahannya.
Kalau kamu konflik, kamu bertengkar, selesaikan dulu. Saya dulu kerja, saudara, saya pimpin ya satu perusahaan. Memang gak mudah untuk ngurus 5.000 karyawan. Saya 5.000 karyawan dulu. Tapi salah satu peraturan daripada perusahaan kita pada waktu itu adalah siapapun dia, termasuk saya. Kalau saya kedapatan bertengkar, saya harus mengundurkan diri dan keluar tanpa pesangon. Siapa yang salah, siapa yang benar, tidak ada pusing. Sepanjang ada pertengkaran dalam kantor, di pabrik, siapapun itu pada waktu itu, kita PHK. Satu hari saudaraku, waduh, keponakan daripada yang punya perusahaan. Dia bertengkar hebat, ya kan, dengan yang apa yang terjadi saudara, ya kan? Saya hadapkan peraturan ini kepada yang bersangkutan, yang bertengkar harus keluar. Lalu saya bicara sama owner. Kenapa? Itu keponakan saya. Aturan perusahaannya seperti itu. Keluar saja dari Palembang. Kita punya perusahaan kan banyak, tempat ini tempat lain. Tapi jangan di Palembang. Kenapa saudara? Kalau ada konflik di satu perusahaan, kita pikiran gini. Nanti yang satu menghasut yang lain, Akhirnya produktivitas kerja kita tuh turun. Hanya kerjanya gosip aja. Kalau ada kebencian di hati. Itu poinnya saudaraku. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan konflik, kita harus mengambil inisiatif. Saudaraku, kita harus inisiatif berdamai tanpa menunda waktunya. Suami istri kadang-kadang tuh, kita kadang-kadang mau tunda ya. Kalau udah berkelahi, udah tekar hebat. Bapak ibu, siapa yang lebih biasanya mulai inisiatif baik-baikin damai dulu. Biasanya orang yang ambil inisiatif itu urapannya lebih besar. Saudara, dibanding yang masih diam. Colek gitu kan. Ya, masih marah. Katakan amin. Iya. Karena di mata Tuhan ya kan, orang yang rendah hati itu orang yang besar. Katakan amin. Iya. Kalau kita jaga, ya, setiap kita pasti pernah konflik. Saya juga pernah konflik segala macam. Saya tahu firman ini. Wah, ini bahaya ini. Saya cari waktu gimana, walaupun orang itu selalu menghindar untuk dari saya. Pas ketemu di satu tempat, ya kan saya nggak pusing dah. Saya benar atau saya salah, saya nggak mau pusing. Karena menurut dia saya salah. Ya udah, saya setuju aja. Saya datangi. Langsung saya datangin, saya peluk gitu kan. Tolong saya dimaafin. Tolong saya diterima sebagai sahabat, sebagai saudara. Sebagai sesama manusia lah. Saya minta maaf, minta maaf. Saya datangin kok. Saya temui jemaat itu. Jemaat. Saudara, saya pikir gak ada gunanya. Di hati saya, yang penting saya udah lepas. Soal dia mau berdamai dengan saya atau tidak, itu urusan dia. Yang jelas saya udah datangin. Di sini udah lepas. Jadi maksudnya gini saudaraku ya. Kita tuh gak bisa. Jangan berpikir nanti waktulah, tunggu. Waktu juga nanti akan pulih sendiri. Gak bisa. Waktu tidak akan pernah memulihkan hubungan kita. Waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan, memulihkan hati kita. Ini konflik, ini masalah hati loh. Katakan amin saudara. Bukan gak omongan. Bukan musuhan. Ini masalah hati. Saudara, mau gak hati kita tuh terpancar kehidupan? Ya, atau kematian. Kalau gak ada kehidupan kan pasti ada kematian. Ini saudara, penundaan saya mau kasih tahu. Ya, untuk menyelesaikan konflik. Itu akan memperburuk masalah hati kita. Saudara, konflik itu membuat hati kita akan semakin mengeras. Dan merusak kehidupan rohani kita. Kita gak akan pernah tertarik dengan firman Tuhan, dengan pewahyuan, hal-hal yang rohani. Kalau hati kita sudah mengeras dan bermasalah karena konflik. Jadi satu-satunya cara menghadapi konflik adalah apa? Menghadapinya. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik dengan menghindari diri. Lari dari masalah. Tapi kita harus hadapi.
kita harus selesaikan konflik itu. Setuju saudara? Katakan amin. Ini berat memang, susah bener. Ya kan? Yang penting kita udah mulai. Iya, saya yang salah. Karena kan saya beritahu saudaraku, ya kan? Kita harus tahu bahwa, ya kan? Yang kedua, coba kita akan baca lagi saudara. Yang kedua apa ya? Bagaimana caranya kita ini kan? Kita harus mulai. Ya, yang maksud saya begini. Sebelum kedua, saya ingat ada satu ayat di dalam Kejadian 3 ayat 10. Saudara kita baca yuk. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, Adam pada waktu dia makan buah, ya kan, pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia sadar. Tiba-tiba kok dirinya telanjang. Saudaraku, lalu Tuhan cari Adam. Seperti biasa Tuhan mau bangun hubungan. Saudaraku, lalu dia tanya, Adam di mana engkau? Kita biasa ketemuan loh. Kalau senja, sore hari, di taman ini, di tempat ini. Kau di mana? Saya mau nanya sama saudara, Tuhan tahu nggak Adam ada di mana? Tahu. Tapi kenapa kok Tuhan panggil Adam di mana engkau? Tuhan mau dialog. Tuhan mau ngobrol, Tuhan mau komunikasi. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudara, Tuhan enggak langsung, wah kau ini sudah ini melanggar, langsung ajar, enggak. Saudaraku, ya kan? Tuhan tanya sama Adam di mana kamu? Lalu waktu Adam mendengar suara daripada Tuhan yang mencari dia, Adam menjawab, aku takut. Waktu aku dengar engkau ada di taman ini, aku takut. Kenapa kamu takut? Karena aku telanjang. Ya kan? Maka aku bersembunyi. Perhatikan saudaraku. Jika kita dikuasai rasa takut dalam membangun hubungan. Karena konflik. Nggak mau lagi, aku nggak mau lagi sama dia. Jangan dulu, selesaikan dulu konfliknya. Damai dulu di hatinya. Yang ngerti katakan amin. Damai dulu. Ya. Jika kita dikuasai rasa takut dalam membangun hubungan. Maka kita akan menjadi orang yang sangat apa? Defensif. Saudara kan defensif. Defensif bahkan bisa menjadi ofensif. Seperti Adam saudaraku. Dia bersembunyi defensif. Tapi ketika terjadi dialog. Ya kan saudara. Ya kan. Apa kamu makan buah yang kularang? Adam langsung ofensif sama Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang suruh aku makan. Sebenarnya Adam lagi nyalain siapa? Sedang nyalakan siapa? Saudara tahu? Sedang nyalakan Tuhan yang ciptakan Hawa. Kalau Tuhan gak ciptakan Hawa, aku tidak dosa. Lihat saudaraku, kalau kita sudah pelihara konflik, hati ini ada kemarahan. Saudara, hati ini udah kecewa. Udah. Kita gak akan pernah bisa lihat kesalahan kita. Kita hanya bisa lihat selumbar di mata orang. Kita gak pernah bisa lihat balok di mata kita. Terus kalau kita takut dalam hubungan, ya, yang kedua adalah kita akan menjaga jarak dan kita bangun tembok. Jaga jarak. Ya, kita akan menghindari diri dan bersembunyi. Lalu kita akan semakin menuntut banyak persyaratan untuk kalau mau bangun hubungan lagi. Wah, ini saya rasa sangat rugi sekali saudara ya. Makanya untuk kita butuh Roh Kudus. Saya rasa kalau untuk inisiatif ini saudara. Untuk saudara bilang, aduh Pak gak gampang-gampang Pak kalau mau mulai kayaknya berat. Gimana ya gitu kan rasanya harga diri aku Pak. Karena dia kan lebih muda dari aku. Dia lebih miskin dari aku. Ya kan, aku kan lebih kaya dari dia. Aku lebih tua dari dia. Aku lebih pintar dari dia. Aku lebih rohani. Ya justru lebih rohani harus mulai. Katakan amin saudara. Untuk supaya kita damai di kita. Saudara Kristus, kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Saya percaya ini butuh Roh Kudus. Rasa takut kita. Kalau aku datangi gimana? Ya kan, kalau aku minta maaf nanti gimana? Kita butuh Roh Kudus. Biarlah, kalau Roh Kudus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus kalau dicurahkan dalam hati kita. Jadi dia akan datang bersama dengan kasih. Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh. Kita perlu kasih. Kasih yang melenyapkan apa? Ketakutan.
Termasuk takut untuk memulai pembicaraan. Memulai pembicaraan. Ya kan? Dengan berkat, ya kan? Ini yang paling penting. Itu yang pertama. Kita mulai. Saudara mau mulai, amin. Saya berdoa ini khotbah saya pasti hanya untuk didengar. Saya khawatir. Makanya saya doa terus. Tuhan, khotbah hari ini bukan hanya untuk didengar dan pengetahuan. Tapi kami bisa melakukannya. Katakan amin, saudara. Itu penting. Ya. Kalau waktu kami masih remaja dulu. Kita di Jakarta tinggal. Di persekutuan, saya layani persekutuan, saya ketua persekutuan. Gembalakan anak-anak muda. Itu kita tuh punya satu budaya begini. Kalau kita ada ganjelan dengan seorang, karena kelakuan dia, karena ngomongan dia, kita datangin orang itu. Kita ngomong, gua tuh pahit loh, gua tuh benci loh sama lo. Waktu lu ngomong kayak gini-gini, gua tuh terluka banget. Tapi gua tahu lu nggak tahu. Ya kan, gua mau ngomong gitu. Gue minta maaf ya sama lu ya, gue benci sama lu. Padahal orang ini kan mungkin dia ngomong, dia berbuat apa segala macam, dia tidak tahu kalau itu nyakitin kita. Kalau kita nggak terbuka, nggak ngomong, itu kan akan jadi buat kita. Waktu kita ngomong seperti itu nyembuhkan kita loh, bukan nyembuhkan dia. Nggak mungkin mengubah dia, dia bisa aja kelakuannya tetap sama, tapi itu buat kepentingan kita. Yang ngerti katakan amin. Itu bisa ngomong gitu. Saudaraku, ini bisa. Kalau kita simpen, diamin segala macam, lalu ngomong sana sini, kusak-kusuk, itu makin lukanya makin dalam. Sedangkan kita ingin dong hidupnya diberkati, katakan amin. Ini diberkati. Masalah hati itu masalah yang kita harus jaga tuh, jangan sampai ada konflik sedikit pun. Kita harus damai, katakan amin. Itu yang pertama, harus ada inisiatif. Yang pertama. Memang ini perlu doa, perlu Tuhan sih. Karena kan ini masalah hati manusia. Karena kalau Tuhan berkenan kepada jalan hidup kita, maka Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh kita. Itu dasarnya. Kalau Tuhan berkenan, caranya bagaimana cara Tuhan bisa berkenan sama kita? Ya rendah hati, percaya. Kita memang mau anak Tuhan. Anak yang suka mencari damai, membawa damai. Katakan amin saudaraku. Bukan bawa pertengkaran untuk jaga ego kita. Tidak ada. Itu yang pertama, mulai. Untuk mulai rendah. Yang kedua adalah apa saudara? Ya, kalau udah mulai ngomongnya gimana? Kan kita mau selesaikan konflik nih, mau damai. Kita yang mulai. Oke, kalau mulai ini ngomongnya gimana? Ini saya ajarin. Kalau kita berniat untuk berdamai dan memulihkan hubungan, kita tidak bisa memulainya dengan menyebut kesalahan orang itu. Menyerang orang itu. Menyudutkan orang itu. Tetapi kita harus memulainya dengan apa? Akui kesalahan kita. Saya yang salah. Saya salah. Kayak cara gitu kan. Kemarin tadi saya ngomong. Karena perkataan dia mungkin. Karena keputusan dia. Kita ini terluka. Karena omongan-omongan dia ngomong. Kita dekatnya, kalau kita dekat kita ngomong. Aku tuh terluka sama kamu. Aku tuh kecewa. Aku tuh kok kayak sakit hati. Cara kau seperti itu. Tapi aku minta maaf ya. Karena aku sakit hati sama kamu. Sekarang ngomongan kamu yang gak enak. Keputusan kamu, aku yang minta maaf nih. Tolong dimaafkan. Kita minta maaf sama dia. Itu kan damai. Katakan amin. Ya puji. Jangan sampai ya mudah-mudahan kita gak dengar jawaban. Ya puji Tuhan deh. Ya kan dengan omongan aku nih, ya kan kamu sakit hati lalu minta maaf sama aku ya. Nanti datang lagi ya minta maaf lagi sama aku ya. Ya saya rasa Tuhan akan kasih hikmat kepada kita untuk bangun hubungan. Katakan amin. Dengan siapa kita harus berbicara, harus mengambil keputusan dari segala macam. Ya kan, saya selalu berkata kepada berapa banyak teman, saya sangat menghormati siapapun. Mau dia di atas saya, sama pembantu pun saya sangat hormati. Tetapi ingat loh, saya tidak akan pernah kasih karpet merah untuk orang kurang ajar sama saya. Saya gak akan pernah. Tapi kalau dia kurang ajar, yang ngomong yang enggak, itu urusan dia. Tapi saya gak pernah. Ya kan, berikan, buka pintu, lalu kasih karpet merah untuk orang hina-hina, kurang ajar sama saya. Saya udah ngerti, katakan amin. Tapi kalau kurang ajar gimana Pak? Ya sudah ampuni.
Tapi saya punya cara. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Itu penting, kayak Tuhan. Saudara bisa berdiri, Tuhan sangat menghormati kita. Dia sangat menghargai kita. Dia sangat menyayangi kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Katakan amin. Tapi kalau kita kurang ajar sama dia, kita mendukakan dia, dia akan keluar. Hilang sukacita kita. Betul saudaraku? Hilangkan sukacita kita kan. Sukacita keselamatan tidak bisa terhilang. Dia gak akan campur tangan, dia akan diam. Dia gak akan buat apa-apa sama kita. Itu Tuhan. Tuhan gak pernah kasih karpet merah kepada kita untuk kita kurang ajar. Karena dia mengasihi kita, dia baik. Kasihnya kekal sampai-sampai. Lalu kita semua maunya sama dia. Kita gak perhatikan tata krama, sopan santun, cara hidup yang benar. Enggak, Tuhan gak gitu. Ya tiap hari ngomong yang enggak, tentang Tuhan kecewa, segala macam. Oh enggak bisa Tuhan. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Sama anak juga begitu. Saya sangat hormati anak-anak saya. Tapi saya tidak izinkan, tidak berikan karpet merah buat mereka. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ya. Saudara ngerti. Terus kita akan lihat di sini saudara. Jadi Alkitab tuh jelaskan kepada kita. Penyebab utama konflik itu berasal dari mana? Hawa nafsu yang ada di diri kita. Ego. Ya, hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Saudaraku, ya kita baca sama-sama. Ini ayatnya. Yakobus 4 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dalam diri kita pun konflik. Kalau kita kan mudah konflik dengan siapapun. Saudaraku, konflik itu bertengkar lah, berdebat. Kan zaman sekarang kan semua argu. Makanya kalau ngomong zaman sekarang nih untuk supaya menghindari konflik dan pertengkaran. Kata pertama yang harus kita keluarkan apa? Disclaimer dulu ya. Ngerti gak saudara? Disclaimer dulu nih. Ya kan? Supaya gak terjadi perdebatan, akhirnya kena ke perasaan. Saya ingin beritahu kepada saudara. Ya kan? Ini paling, kan masalah ego. Aku tahu, ini aku lebih tahu. Amsal 13 ayat 10 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Nah, yang pertama jadi kita harus mulai mengambil inisiatif untuk berbicara. Yang kedua, pembicaraan yang kita ucapkan adalah kita harus mengakui kesalahan kita. Bukan nunjuk kesalahan dia. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Bisa juga kita ngomong seperti itu. Karena kata-kata kamu yang sebenarnya kamu mungkin tidak ada maksud apa-apa. Ya kan, itu melukai saya. Ya kan, membuat kok saya jadi benci. Saya jadi terdiam dan aku udah, ya kan, sekarang ampunin saya sudah marah sama kamu. Ya kan, kita mau berdamai. That's all. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Itu kan dimulai, kalau udah sampai perang terbuka, itu biasanya udah nyimpen lama. Dia udah nyimpen lama itu konflik, kekecewaan dia. Ya saudara, baru bus keluar gitu. Kalau udah ada sedikit langsung kita selesai, saya rasa damai terus rumah tangga kita. Katakan amin. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kita harus bisa melihat dan belajar mengerti apa? Perasaan mereka. Saya mau kasih tahu lagi gini. Tadi kan kesombongan menimbulkan konflik. Jadi orang sombong pasti kena ke perasaan selalu. Ya kalau kita dikit-dikit perasaan kita tersinggung, mudah marah, itu sombong kita. Nah sekarang kita udah tahu, kita kan mau belajar rendah hati nih saudara. Ya saya mau kasih tahu gini, kebanyakan konflik itu timbul oleh karena adanya perasaan yang terluka. Kita bisa hindari akan kurangi perasaan terluka kalau kita semakin belajar rendah hati. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak benar, dihina, tidak dihormati, dilukai perasaannya, itu bisa timbul. Nah, jadi saya mau beritahu kepada saudara gini, konflik atau pertengkaran itu bukan disebabkan karena perbedaan pendapat. Wah gini, bukan. Tetapi disebabkan oleh adanya perasaan seseorang yang terluka.
Katakan amin saudara. Kawan terluka. Jadi kalau orang ya saudara, lihat gini. Kalau udah orang nih ngomongnya udah kayaknya gak enak banget. Melukai, kita tuh jangan terpancing. Kita harus bisa melihat, ya kan? Dan belajar ngertiin perasaan dia. Kenapa? Ini saudara sudah pernah dengar kata-kata ini. Orang terluka akan melukai orang lain. Kalau saudara sering dilukai oleh seseorang, saudara harus tahu dia ini adalah orang yang terluka. Dia butuh perhatian kita. Dia butuh cinta kasih kita. Dia butuh bantuan kita, butuh doa kita. Saudara bisa bersih dikatakan amin. Jadi orang yang terluka itu cenderung akan lukai. Jadi gimana dong Pak? Ya udah, dia butuh perhatian kita, dia butuh kasih sayang kita. Setelah itu ya kita tunjukin. Lalu ya kita jaga dulu. Doakan sampai dia. Kalau orang yang bersuka cita akan membuat orang lain bergembira. Katakan amin. Iya, orang yang terluka itu orang yang membutuhkan lebih banyak kasih dan perhatian. Ya, jika kita ingin berdamai, kita ingin memulihkan hubungan baik, kita harus mulai dengan apa? Mendahulukan kepentingan dia dulu. Kita belajar dari siapa? Dari Abraham dan Lot. Ya, ketika terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dengan Lot, apa yang dibuat oleh Abraham sehingga konflik itu berhenti? Abraham berkata begini, Lot, kita ini saudara. Buat apa kita bertengkar? Ini kan tanah ini luas. Sekarang kau pilihlah tanah yang mana kau mau ambil. Seberapa banyak kau ambil. Ya kan? Nah kalau kamu ambil yang kanan, aku akan ambil yang kiri. Kalau kau ambil kiri, aku ambil yang kanan. Jadi kalau kita mau memulihkan, coba kita dengerin tuntutannya dia tuh apa. Jadi yang namanya pertengkaran itu saudara, itu karena masalah perasaan yang dilukai. Tidak dihargai, tidak dihormati, ditolak, saudara dan lain sebagainya. Jadi untuk menyelesaikan konflik, kita hargai dia. Kita dengarkan dia. Saudaraku, kita jadikan dia raja. Tapi tidak di atas segala raja, cukup raja baik. Ya saudara, saya jadikan dia raja. Yesus tetap raja atas dia. Yesus berkuasa atas dia. Katakan amin. Yang berkuasa atas hidup saya adalah Yesus. Kau boleh bebas. Saudara katakan amin. Itu dalam situasi tertentu kita perlu. Kalau memang saudara ingin jadi anak Tuhan. Jadi ya kan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Ya kita harus sadari bahwa setiap kita bisa salah. Ya itulah saatnya kita datang minta maaf. Ada saatnya orang lain pun bersalah sama kita. Saudaraku, apa kita mau jadi, kita timbulnya konflik. Saudaraku, kita merasa kita gak salah mungkin dalam konflik tertentu. Kita yang datang minta maaf. Hargai dia, hormati dia, segala macam. Saya mau ngomong gini saudara, setelah kita damai ya belum tentu hubungan itu jadi bagus. Wah seperti dulu akrab, tidur bareng, makan bareng. Ya enggak, damai di hati aja. Kita perlu waktu untuk mempercaya dia lagi. Saya katakan amin. Ya orang yang terluka, melukai kita kan. Ya sudah kita minta ampun sama dia. Kan timbul konflik nih segala macam. Kan dia udah kayak gitu. Ya sudah kita minta maaf sama dia segala macam. Kita damai-damai. Tapi ya belum tentu jalan bareng, ngopi bareng. Sampai kita lihat bahwa dia ini aman buat kita. Saya bisa ngerti gak? Aman buat kita. Banyak orang, ampunilah, ampuni aja. Tapi gak bisa izinkan. Jangan kasih lagi karpet untuk tusuk kita lagi. Kan gak bisa, itu kan Tuhan juga gak mau seperti itu. Loh Yesus itu disalib cuma sekali saudara. Iya gak? Dicambuk-cambuk gitu cuma. Ya cuma sekali itulah ngalami peristiwa tidak lagi ulang-ulang. Saudara bisa mengerti maksudnya, katakan amin. Nah, sama seperti kayak, jadi untuk kita mau menangkan damai, jadi kita dahulukan kepentingan dia.
kita coba mulai lihat, bisa gak kita sembuhkan sakitnya dia. Caranya menyembuhkan sakit kadang-kadang kita perlu izinkan dia maki-maki kita. Dan kita bilang, ya maafin saya salah. Kadang-kadang dia marah. Ada itu terjadi saudaraku. Lalu apa yang dia butuhkan? Apa yang dia minta? Tuntutannya itu apa? Penuhi. Saudara, saya percaya seperti kayak kita dagang. Kalau saudara mau meningkatkan omset penjualan saudara. Saudara kan jangan cerita tentang produk, jasa segala macam, ini penting, ini. Enggak kan? Saudara mulainya dengan apa? Saudara mulai pembicaraan dengan dia punya kebutuhan tuh apa? Dia punya kepentingan tuh apa? Kita cerita, kamu tuh gini. Aku tuh lihat ya, di rumah kamu itu ya, wastafelnya tuh sering mampet dan keluar hawa bau, WC-nya bau, segala macam. Kayaknya kamu perlu deh, ya kan? Ada pewangi dan lain sebagainya. Aku nih ada alat, ya kan? Aku jual ini, tuangin di sana. Jadi kita dagang ini, jangan mulai jangan. Aku jual ini, dia nggak butuh. Jadi inti yang saya mau bicara tentang konflik dan damai ini adalah kita melihat kepentingan. Seperti Filipi 2 ayat 4 sampai 5 katakan begini saudara. Janganlah hendaknya kamu hanya memperhatikan apa? Kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara coba latih ya. Ya kan? Jadi penyelesaian konflik itu dimulai di saat kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Saat kita bisa memperhatikan kepentingan mereka, kebutuhan mereka, rasa sakit mereka, ketertarikan mereka, kita sedang bertindak seperti Yesus. Katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya tuh ingin tambah satu lagi, ada satu ayat saudara ya. Untuk ini kan konflik. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita perlu dengerin omelannya dia. Yakobus 1 ayat 19 kita baca sama-sama. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata dan juga lambat untuk apa? Untuk marah. Lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ya kita sudah tahu bahwa Tuhan kasih kita berapa? 2 kuping, 1 mulut. Supaya kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Latihlah diri kita untuk belajar mendengarkan baik-baik sebelum kita berbicara. Untuk menghindari apa? Pertengkaran. Nah ada satu kata-kata yang saya suka. Jadi saya tulis di sini saudara. Telinga kita ini organ tubuh, salah satu organ tubuh kasih, organ kasih katanya. Organ kasih, di mana kita bisa menunjukkan kasih kita, perhatian kita dengan cara mendengarkan orang lain berbicara. Waktu saudara pakai telinga untuk dengerin orang bicara, saudara sedang menunjukkan perhatian saudara. Entah mungkin dia lagi marah segala macam, ya dengerin aja kupingnya. Saya dengerin. Saya bersyukur banget ya kan, bersyukur banget ya kan. Kita punya anak 2 orang, ya kan. Kita ini orang tua ini suka nasihati lah, boleh bukan artinya marah ya itu. Maminya juga, saya bilang kalau maminya udah sama anak-anak ini, mereka tuh denger, iya. Kita tes, apakah cuma denger aja? Ya kan nanya ini. Tapi saya lihat, oh kan mami bilang, makan ini gini, olahraga gini. Iya. Nanti gini. Saya perhatikan. Ya kan berapa hari ini. Oh dia mulai, didengerin rupanya nasihat maminya ini. Saya berdoa biarlah setiap kita bisa jadi anak-anak Tuhan. Yang membawa damai. Saudara mau amin? Ya kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju.
pernah lihat, ku tanah liat. Untuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.